Oke, halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi pada ibadah hari Minggu ini, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Oke, di sini mungkin kita juga sambil nunggu teman-teman, kita mau latihan lagu terlebih dahulu kali ya, Kak, biar teman-teman juga bisa tahu lagunya tuh apa aja selama ibadah. Oke, kita mulai. Untuk lagu Menghadap Tuhan ada lagu dari KJ21, baitnya yang pertama dan kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Oke, kita lanjut ke lagu Masuk Firman, yaitu ada dari KJ 353, baitnya yang pertama dan kedua, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Lanjut ke nyanyian respon firman dari GB 69, Kumulai dari Diri Sendiri. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat
dapat membuat jadi besar. Kita lanjut ke lagu persembahan, yaitu dari PKJ 146, baiknya yang pertama dan kedua, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu karena sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita lanjut ke nyanyian penutup dari KJ 426, baiknya yang pertama dan ketiga, kita harus membawa berita. Oke, adik-adik, kira-kira itu lagu yang akan kita bawakan untuk ibadah. Kita akan mulai ibadahnya, tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum bersaat teduh, dipersilakan untuk bersaat teduh. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, pastinya seperti biasa ada tata tertib yang harus kita ikutin, yang harus teman-teman ikuti. Boleh Kak slide tata tertibnya? Oke. Yang pertama, jangan lupa untuk siapkan Alkitab dan berpakaian rapi, karena kita mau ibadah. Lanjut. Zoom ID kalian diganti menjadi nama strip sektor. Misal nama kalian Daniel, terus kalian strip, kalian cantumkan kalian sektor berapa. Misalkan Daniel strip 4, berarti sektor 4. Oke. Lanjut, adik-adik diharapkan untuk mute mic-nya selama ibadah berlangsung, kecuali nanti kalau misalkan ada sesi tanya jawab atau kakak-kakaknya sedang menanya atau minta bantuan untuk baca Alkitab, boleh di on mic-nya. Adik-adik harus on cam atau nyalain kameranya selama ibadah berlangsung, biar kakak-kakak bisa mengenal lebih dalam lagi nih adik-adik, muka-mukanya yang ganteng dan cantik, ya kan, biar kelihatan muka-muka yang fresh, masih pagi, ya kan, kelihatan yang udah mandi mana, yang belum mana nih, ya kan. Oke, kita lanjut, yaitu kalau misalkan adik-adik merasa rekaman atau ada suara yang kurang jelas, bisa langsung ditulis di kolom komentar atau di kolom chat, ya. Yang terakhir, kalau adik-adik ada yang ingin didoakan, sedang dalam pergumulan, bisa langsung tulis juga di kolom komentar. Misalkan, Kak, aku mau ujian nih, Kak, minta tolong doain, kayak gitu, segala macam, ya. Oke, kita masuk lagu menghadap Tuhan.
yaitu dari KJ 21, baitnya yang pertama dan kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Oke, teman adik-adik sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas berkat yang kau berikan kepada kami, nafas kehidupan yang masih kau berikan kepada kami, hingga pagi ini kami bisa kembali beribadah ya Tuhan, ibadah PT. Kiranya Engkau memberkati setiap internet yang ada di rumah kita masing-masing, ya Bapa. Semoga berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga para adik-adik yang akan bertugas, entah doa syafaat ataupun doa persembahan. Dan berkati juga ya Bapa untuk Kak Denis yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya firman yang diberikan nanti bisa dicerna oleh adik-adik dan bisa dilakukan untuk kehidupan sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak-kakak layan yang membantu ibadah ini berlangsung, mulai dari operator dan yang lain-lain. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, kita akan membaca Mazmur. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya, dibuka Mazmur 133, ayat yang pertama sampai ketiga. Aku minta bantuan Harpa ya, boleh untuk bantu aku baca Mazmur. Aku yang tercetak keluar, Harpa yang tercetak ke dalam. Tunggu Kak, tunggu. Oke. Kalau udah, bilang ya. Ya Kak, dah. Oke. Mazmur 133, ayatnya yang pertama sampai ke 3. Aku yang tercetak keluar, Harpa yang tercetak ke dalam. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. seperti minyak yang baik di atas kepala, Meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. seperti embun gunung Hermon yang turun, Ke atas gunung-gunung Sion. sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Harfa. Ya Kak. Oke, kita lanjut lagu Masuk Firman, yaitu dari KJ 353, baik yang pertama dan kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
masuk firman selanjutnya, aku serahkan kepada Kak Denis yang menjadi pelayan firman hari ini. Dipersilakan. Oke, thank you Siana. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Saat ini sebelum kita masuk ke pemberitaan firman, pembacaan Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari bersatu di dalam doa. Kami menaikkan syukur pada Tuhan, sebab besar rahmat dan juga kesetiaan-Mu selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Dan setiap pujian boleh kami naikkan pada sahabat pagi hari ini. Kami menyadari bahwa Tuhan memanggil kami untuk datang kepadamu. Oleh karena itu kami datanglah kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami secara utuh untuk bisa Tuhan bentuk dan Tuhan pimpin seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kalau firman saat ini akan kami renungkan dan kami dengarkan bersama-sama. Kiranya hikmat Tuhan yang boleh bekerja, Roh Kudus yang boleh curahkan pada setiap kami, sehingga kami dapat mengerti dan juga bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman yang taat dan setia dalam kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu yang akan beritakan dan setiap kami yang mendengarkan. Kami serahkan untuk ke depan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Suaraku cukup jelas ya sebelumnya? Boleh emot jempol? Kalau jelas? Oke, thank you. Saat ini kita mau merenungkan satu bacaan yang terambil dari 1 Korintus. Kita buka di Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama 1 Korintus pasal yang ke-16. 1 Korintus pasal ke-16 ayat 10 sampai 18. Aku minta tolong bantuan kepada Rosel ya. Ecel, untuk bacakan, aku akan bacakan ayat yang genap. Jadi aku akan mulai. Lalu ayat yang ganjil itu Ocel dan bergantian sampai 18. Oke? Oke. Sip. Oke. Jika sudah ketemu semua dan sudah membuka Alkitabnya, mari kita membaca. Judul perikopnya beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Makasih Ocha sebelumnya. Saat ini kita membaca sebuah perikop penutup dari rangkaian surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini adalah surat yang pertama dari total dua surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, surat 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18 ini kurang lebih secara garis besar adalah rangkaian surat-surat penutup dan pemberitahuan tambahan yang sudah disiapkan Paulus untuk ditaruh di akhir suratnya. Karena kalau mau ditarik lagi ke depan-depannya, dari 1 Korintus 1 itu sudah banyak sekali pesan dan wejangan yang disampaikan oleh Paulus. Karena pada waktu itu Paulus menulis surat 1 Korintus ini, Paulus sedang berada di Efesus. Dan Efesus ini berada di daerah Asia. Jadi dan sementara Korintus itu berada di daerah Yunani. Dan ini kalau mau digambarkan daerahnya cukup berjauhan. Secara garis besar daerah Korintus itu sebenarnya itu daerah yang besar ya, dari semua. Korintus itu sebuah wilayah yang besar yang berada di yang tadi bukan daerah Yunani, dan itu adalah area yang berada sangat strategis sebagai pusat perdagangan, sebagai pusat
banyaknya pasar yang berada di situ karena letaknya adalah di pinggir pantai. Jadi banyak sekali kapal-kapal saudagar, kapal pedagang, atau orang-orang dari luar Yunani, kalau mau datang dan mau berjualan itu pasti datangnya ke Korintus. Sehingga roda perekonomian pada saat itu memang berada di Korintus, salah satu kota terbesar pada zamannya. Sebentar, waktu Hobbit ya. Bentar ya. Kita lanjut lagi. Jadi secara strategis kota Korintus itu adalah sebuah kota yang besar dan sangat ramai. Dan secara kultur tidak langsung adalah mulai banyaknya percampuran antara penduduk lokal dan penduduk asing. Jadi para pendatang itu juga mulai melakukan kawin campur dengan warga-warga lokal yang berada di Korintus. Nah, 1 Korintus 16 ini kita akan bedah lebih dalam, tapi kita hanya singgung-singgung bagian-bagian penting yang ada di dalamnya untuk aku sampaikan ke adik-adik sekalian. Kalau kita lihat di 2 ayat sebelum 1 Korintus 16 ayat 10 ini, yaitu 1 Korintus 16 ayat 8-9, izinkan aku untuk membacakan kepada adik-adik ya. 1 Korintus 16 ayat 8-9 itu kurang lebih bertuliskan demikian. 1 Korintus. Korintus 16 ayat 8-9, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Tadi aku sudah sampaikan bahwa Paulus menuliskan surat ini itu tidak berada bersama dengan jemaat-jemaat di Korintus, sehingga permintaan sangat jelas yang diminta oleh jemaat di Korintus adalah mereka ingin seorang pemimpin yang untuk bisa memimpin mereka dalam beribadah, dalam melakukan penginjilan, dalam melakukan penyelidikan Injil, belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, dan segala macam. Dan Paulus di ayat 10 sudah jelas, dia mengusahakan supaya jemaat-jemaat di Korintus itu dapat segera dilayani. Paulus mengirimkan 2 orang untuk konteks ini ke jemaat di Korintus. Yang pertama yaitu di ayat 10, Paulus mengirimkan Timotius. Dan pesan Paulus kepada jemaat di Korintus adalah, pesan yang Paulus sampaikan kepada kepada jemaat di Korintus terkait Timotius jelas di ayat 10, supaya ketika dia berada di tengah-tengah jemaat di Korintus, terimalah dia. Jangan takut karena Timotius mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama seperti Paulus. Kita garis bawahi perkataan sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku ini yang dikatakan oleh Paulus di ayat 10. Ini berarti ada sedikit underestimate, ada sedikit meremehkan yang muncul dari beberapa orang-orang di jemaat di Korintus terkait Timotius. Sebenarnya siapa sih Timotius itu? Kita semua mungkin sudah pernah mengetahui dan kita sedikit punya info terkait Timotius. Dia orang yang masih muda dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan dan membantu Paulus dalam pelayanannya. Dia seorang pemimpin jemaat. Berikutnya kita akan mengetahui setelah 1 Korintus ini dia adalah pemimpin jemaat di Efesus. Dan seorang yang dia punya latar belakang, dia terlahir sebagai orang Yahudi dan orang Yunani. Ayahnya orang Yunani, tapi ibunya orang Yahudi. Jadi ibunya itu bernama Eunike, dia juga punya nenek yang namanya Lois. Itu juga disebutkan oleh Paulus dalam suratnya di 1 Timotius. Oke. Dan dia ditemukan oleh Paulus saat berada di Listra. Lebih tepatnya waktu perjalanan Paulus ke Listra dan Derbe di Kisah Rasul 16. Nah, ternyata dalam pergumulannya Timotius itu, dia selain kerap disepelekan, kerap diremehkan, tapi dia juga seorang yang cukup
Kalau bahasa Alkitab itu tegar tengkuk. Dia tuh takut sekali menghadapi jemaat-jemaat yang besar seperti Korintus. Namun dia tetap menjalankan apa yang Paulus percayakan dan dia tetap setia mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani jemaat di Korintus pada nantinya. Kemudian juga Timotius adalah salah satu partner Paulus dalam mengerjakan dalam perjalanan Paulus kemanapun Paulus pergi gitu. Itulah Timotius, satu. Dan orang yang kedua yang Paulus utus untuk jemaat di Korintus adalah ayat 12 tentang saudara Apolos telah berulang-ulang mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Dan Apolos pun punya pergumulan yang kurang lebih sama dengan Timotius terkait jemaat di Korintus. Apolos ini dia segan dan dia cenderung enggan untuk datang ke jemaat di Korintus. Kenapa? Karena begitu besarnya jemaat di Korintus, begitu banyak yang terjadi di kesempatan-kesempatan yang lampau di jemaat di Korintus. Contohnya aku mau ajak kita membaca 1 Korintus 3 ayat 4-6. Aku akan bacakan ya, 1 Korintus 3 ayat 4-6. Aku baca ya, kita biar cepat. 1 Korintus 3 ayat 4-6 di sini tertulis, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan ke Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sebelumnya telah terjadi sebuah persinggungan antara orang-orang yang mengikuti pengajaran Apolos yang memilih untuk memisahkan diri dan tidak senang dengan apa yang Paulus ajarkan. Padahal ironis, itu sangat ironis pertama, karena Paulus dan Apolos adalah satu rekan sepelayanan, tetapi mereka punya pengikut yang berbeda dan saling bertentangan. Jadi yang terjadi di Korintus pada saat itu cukup menggetarkan hati Apolos sehingga dia cukup segan untuk datang kembali ke Korintus pada saat itu. Tetapi Paulus mengingatkan, Paulus menguatkan kembali bahwa ketika dia datang kepadamu, tetaplah kuat. Kita lihat di ayat 14 sampai 15. Ayat 14. Ini adalah salah satu pesan yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dan ayat 13 juga, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ayat 14 terutama, lakukan segala pekerjaan dalam kasih. Terlepas dari dua orang partner Paulus dalam pelayanan, Paulus juga menyebutkan di ayat 17 bahwa ada juga orang-orang yang memang turut dia kirimkan dan turut dia sampaikan kepada jemaat di Korintus, yaitu Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus. Jadi orang-orang yang sudah kita bisa simpulkan 5 orang dan terutama 1 orang itu Paulus, mereka adalah tim, mereka adalah sebuah kesatuan yang untuk mengerjakan pekerjaan tangan Tuhan, untuk memberitakan Injil. Di dalam pemberitaan Injil ini kita bisa dapat 1 poin garis besar untuk kita bisa renungkan, yaitu pertama, Paulus, Timotius, Apolos, dan rasul-rasul lain itu juga manusia yang dipakai oleh Allah. Sekali lagi, Paulus, Timotius, Apolos, dan rasul-rasul lain yang disebutkan di 1 Korintus 16 ini, itu adalah mereka manusia yang dipakai oleh Allah. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar Injil. Kenapa? Karena mereka punya rasa takut. Mereka punya rasa marah. Mereka punya rasa kesal. Mereka punya rasa enggan. Tetapi apakah mereka tetap bertahan di dalam rasa kemanusiaan dan berbagai excuse yang ada untuk menghalangi mereka bisa memberitakan Injil? Tidak.
sekali mereka sadar bahwa panggilan mereka adalah untuk dipakai oleh Allah, untuk memberitakan Injil, untuk melayani jemaat, mereka tetap pergi. Mereka tetap jalan terus. Jadi poin utama yang mau aku sampaikan di sini, untuk poin pertama, bukanlah tentang orangnya, bukanlah tentang sosoknya. Oke, kita tahu Paulus adalah sosok yang sangat hebat, menulis banyak kitab, mempunyai banyak sekali adik-adik rohani, mempertobatkan banyak sekali orang dalam perjalanannya. Tetapi itu bukan poin utama yang Paulus sampaikan di perikop ini. Poin utama yang Paulus sampaikan dalam perikop ini adalah Injil. Yang utama yang mau Paulus sampaikan dalam perikop ini adalah Injil, firman Tuhan, itu terus diajarkan, dan Tuhan terus pakai orang-orangnya dari generasi ke generasi untuk bisa firman ini dan Injil ini diperdengarkan dan terus tersampaikan sampai ke kita pada saat ini. Kalau bukan karena mereka, atau bukan karena orang-orang yang terus memperkatakannya, kita nggak tahu sampai kemana Injil ini bisa diberitakan. Mungkin cuma kalangan orang-orang Yunani doang, atau kalangan orang-orang di daerah Timur Tengah doang. Tapi Injil itu terus diberitakan kemanapun, dari generasi ke generasi. Terus diberitakan, terus disampaikan sampai ke kita pada saat ini. Sampai kalau kita mungkin belajar sejarah yang SMP kan, ada penjajah masuk ke ini, tapi juga bukan cuma menjajah, tapi juga menyebarkan agama mereka gitu. Sampai pada akhirnya disitulah secara tidak langsung ya firman Tuhan diberitakan di situ. Sekarang pertanyaan berikutnya, untuk poin berikutnya, apakah mudah melakukannya? Apakah sebuah hal yang menyenangkan? Apakah sebuah hal yang sangat fun untuk bisa memberitakan firman Tuhan? Untuk orang-orang seperti Paulus, Timotius, dan Apolos tetap setia menjadi pemberita Injil? Tentu tidak. Jadi Timotius dan Apolos mengalami penolakan, mengalami pergumulan, memiliki hambatan dalam memberitakan Injil. Yang lagi-lagi, poin utamanya bukan tentang mereka. Melainkan, kita tahu bahwa ada kuasa jahat. Kita tahu bahwa ada iblis yang terus berusaha menghalang-halangi pemberitaan Injil. Yang terus berusaha untuk menghentikan orang-orang untuk percaya Kristus. Itu nyata. Itu benar-benar terjadi, dan itu memang bisa saja terjadi pada kita. Orang-orang ketika kita mulai sedikit demi sedikit meragukan Injil, meragukan firman Tuhan, dan kita sedikit-sedikit mulai meragukan para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Lantas apa peran kita sebagai teruna, sebagai jemaat yang telah menerima dan saat ini juga sedang mempelajari, sedang membaca Injil seperti yang diberitakan oleh Timotius dan Apolos? Kita bisa tarik juga ini ke sebuah kesimpulan lain yang juga menjadi pesan dari Paulus dalam perikop ini, yaitu gigih untuk mempertahankan iman kita. Kita hidup dengan penuh kasih, kita hidup saling tolong-menolong, kita boleh senantiasa melindungi satu dengan yang lain demi menjaga jemaat dari bahaya perpecahan dan juga penyembahan terhadap berbagai berhala. Berhala apa saja? Berhala apa saja yang mungkin saja menghadang kita, atau berhala apa saja yang bisa saja menghalang-halangi kita untuk bisa percaya kepada Injil? Apa saja sih kira-kira berhala yang bisa saja mungkin kita alami dalam kehidupan kita? Waktu? Apakah waktu bisa jadi berhala? Waktu Tuhan pakai untuk kita bisa mengelola kehidupan kita sedemikian rupa. Kalau tidak ada waktu, kalau tidak ada 24 jam, kalau tidak ada Senin sampai Minggu, kita bisa melakukan kehidupan kita dengan sesuka kita, apapun itu. Dan itu yang kuasa jahat mau, itu yang iblis mau.
supaya waktu kita pakai dengan sesuka kita. Waktu kita pakai dengan tidak bertanggung jawab untuk menyerahkan semuanya itu cuma sesuka hati kita. Ya kita mau belajar sesuka hati kita. Kita mau makan sesuka hati kita. Kita mau tidur ya suka-suka kita. Ya, kalau nggak tahu kita tidur. Kita nggak menjaga hidup kita nggak menjaga waktu kita melalaikan setiap kesempatan waktu-waktu yang Tuhan berikan pada kita untuk makin mencintai dan mengenal Tuhan. Dengan kita mencintai, lebih memilih untuk mencintai diri kita sendiri alih-alih love yourself. Memang benar, love yourself itu penting. Tetapi bukan dengan cara kita akhirnya memakai hidup kita dengan apa yang kita mau. Berhala apa lagi selain waktu? Uang. Apakah uang itu penting? Uang itu penting. Setuju ya? Karena uang itu yang diakui. Kalau kita mau ke Alfa, nggak ada uang, kita nggak bisa beli apapun. Kita mau beli chat time, nggak ada duit ya percuma gitu. Ya maksudnya oke lah, nggak ada uang sih, tapi adanya GoPay, adanya OVO. Tapi kan itu juga salah satu bentuk metode pembayaran. Itu juga uang yang diakui. Jadi uang itu penting. Ya nanti juga kasih persembahan juga scan barcode juga. Itu kita salah satu kewajiban kita mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan, itu uang. Tetapi ketika kita menggunakan uang yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan suka-suka kita, gue ngasih persembahan suka-suka gue mau ngasih, nggak mau ngasih. Ya uang mau buat top up diamond ya suka-suka aku, gitu. Mau buat main game juga suka-suka aku. Uang mau habisin buat beli kopi janji jiwa juga suka-suka aku, gitu. Satu hari habis 1 liter gitu, suka-suka aku. Tanpa kita tahu bahwa perlahan demi perlahan itulah kuasa jahat yang sedang dipakai untuk mengelabui kita bahwa kita punya sesuatu, kita punya segala hal yang kita mau dan kita bisa melakukannya sesuka-suka hati kita. Padahal tentu tidak. Pertama, karena kita dalam konteks remaja, kita masih belum bisa menghasilkan penghasilan kita sendiri. Itu untuk remaja ya. Beda cerita kalau aku udah remaja tapi aku bisa hasilin diri sendiri, itu beda cerita. Tetapi mau bagaimanapun kita mendapatkan uang, mungkin dari orang tua, atau kita juga punya penghasilan, menghasilkan sesuatu, yaitu uang, tetapi itu adalah sebuah tanggung jawab untuk kita mengelola dengan baik. Tetap merupakan sebuah tanggung jawab untuk kita dapat mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jangan akhirnya diboros-boroskan dan disia-siakan dengan sesuka hati kita. Dan banyak lagi berhala lainnya. Kita bisa memberhalakan mungkin teman kita, atau bisa saja memberhalakan barang-barang yang branded lah, yang berkelas lah, bahkan memberhalakan pengetahuan kita sendiri. Kita merasa kita paling pintar, kita paling hebat, kita paling merasa di atas secara ranking, di atas secara skill dan segala macam. Memang itu semua Tuhan berikan kepada kita. Tapi apakah Tuhan bisa ambil? Bisa. Uang, apakah itu milik kita? Iya. Tapi apakah Tuhan bisa ambil? Bisa. Waktu, apakah itu punya kita? Iya. Tapi apakah Tuhan bisa ambil? Bisa. Kita masuk ke aplikasinya berarti. Kita masuk ke dalam apa yang mau kita lakukan terhadap hidup kita, terkait firman yang kita bisa renungkan hari ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan pengelolaan hidup kita? Bagaimana dengan kasih kita kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada guru-guru dan orang-orang di sekitar kita? Marilah sama-sama adik-adik kita semua juga terus membicarakan firman, terus menjaga firman itu dalam hati kita, dan tidak ragu untuk membagikannya kepada orang. Bukan supaya motivasi utama supaya kita memberitakan firman, mesti ada yang percaya, mesti ada yang masuk Kristen. Kita membagikan firman Tuhan supaya kita bisa bikin orang jadi masuk Kristen misalnya. Nggak mesti se-ekstrim itu ya. Kita nggak mesti selalu
membagikan ayat atau share ayat mungkin di story WA atau di story Instagram, itu nggak mesti untuk impian yang terlalu tinggi. Hanya simple saja, supaya kita bisa membagikan kasih Kristus, kasih Yesus, seperti kita pun juga bisa terus senantiasa menerima kehidupan yang Tuhan Yesus telah kasih. Jadi kalau kita ibarat sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, baru kita berbuat gitu. Tuhan Yesus melakukan sesuatu dalam hidup kita dengan begitu heran dan begitu hebatnya, dan kita sekarang ini tinggal membalas dengan apa yang bisa kita balas? Iman kita, perbuatan kita. Percuma dengan mulut kita berkata, aku cinta Yesus, dalam. Tapi ketika ditantang orang, langsung omongannya udah kebun binatang semua, udah yang enggak gitu. Tetapi kita menggunakan hidup kita sebagai firman yang boleh terus kita sebarkan bagi orang-orang, bagi adik-adik, bagi teman-teman di sekitar kita. Apakah itu mudah? Tentu tidak. Tentu tidak mudah. Karena tadi aku bilang, kuasa jahat, iblis itu datang dari waktu ke waktu. Dengan semakin menggoda, semakin jahat, semakin bervariasi macam-macamnya gitu, untuk menggoda iman kita, untuk mengguncang kehidupan kita. Jadi yang kedua yang bisa kita ambil adalah kita harus tetap bertahan dalam hal hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang paling simpel, yang paling sederhana adalah doa dan Alkitab. Tapi yang sudah baca Alkitab sebelum PT pagi ini, itu kan kita nggak usah ditanya, udah nggak mesti, aku udah baca Alkitab hari ini gitu. Itu kita start dari diri kita sendiri gitu. Kita start dari niat, start dari tekad untuk terus konsisten menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika memulai hari, berdoa, bernyanyi, beraktivitas, ikut sekolah, pulang sekolah, kita melakukan kegiatan lain. Sebelum tidur, kita doa lagi, kita baca Alkitab, kita tidur. Mungkin secara kasat mata terlihat itu seperti aktivitas yang ya rutin kita lakukan itu, udah pagi doa, malam doa, pagi doa, malam doa. Tapi lebih dari itu, jadikan itu sebagai gaya hidup. Jadi kita tidak melihat itu sebagai rutinitas, tapi kita melihat itu sebagai kebutuhan. Kebutuhan untuk terus dekat kepada Tuhan, kebutuhan untuk terus menerima berkat dan juga menerima kekuatan. Kalau hidup tuh udah makin tua tuh kan pikirannya makin banyak. Ya nggak kakak-kakak. Kalau udah makin dewasa, pikirannya udah makin menjelimet kemana-mana. Jadi sangat butuh yang namanya kekuatan. Kadang kita nyarinya ke orang, semangatin aku dong, kasih cheer dong, gue mau, fighting gitu. Padahal bukan padahal, yang sebenarnya kita bisa dapatkan itu dari firman. Setiap minggu yang bisa kita dengarkan kalau pendeta, kalau di ibadah umum kan pendeta bilang, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya memang itu benar, itu diambil dari Mazmur. Jadi memang Daud sudah berkata demikian ribuan tahun yang lalu. Jadi pertolongan kita itu memang dari Tuhan. Dan bagaimana kita menyadari Tuhan menolong kita? Dari firman. Nah, karena itu ketika kita sudah menerapkan, hendaknya kita juga menjadi pelaku firman. Jadi kita nggak cuma mendengar, kita nggak cuma membaca, cuma doa, tapi stuck di situ aja. Tapi kita juga hidup di dalam kasih. Kita saling mendukung, kita bersatu di dalam tubuh Kristus. Kita menjadi teruna-teruna yang pembawa damai. Kita menjadi teruna-teruni yang membawa sukacita. Kita menjadi teruna-teruni yang berbeda dari remaja-remaja lain.
Berbedanya dalam hal apa? Dalam hal sikap. Kalau orang lain dengan terang-terangan ucapannya tidak sehat, kita jangan sampai akhirnya ikut jadi orang-orang yang ucapannya nggak sehat. Orang-orang dengan gaya hidup, enak nih pacaran nih, ngebucin nih, jadi ganti-ganti pacar. Kita hidup di orang yang menjaga kekudusan dengan tetap hidup fokusnya ya belajar, fokusnya firman Tuhan. Tapi apakah semua itu nggak boleh ya Kak? Berarti kepacaran usia muda. Ya, itu bukan hak aku yang menjawab. Ya kalau menurut kalian penting, kalau menurut kalian itu bagus, dan kalau memang menurut kalian itu adalah satu hal yang memuliakan Tuhan, lakukanlah. Tapi sebagai turunan memang kita sudah lagi kita sedang belajar untuk terus mengetahui mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, dan itu semua nggak bisa dijawab dengan sekadar kata ya tidak gitu. Kadang kan kalau misalnya kita tanya, ini boleh nggak? Tanya papa gitu. Ketika kita tanya papa, ini boleh nggak? Tanya mama gitu. Jadi diputar-putar di TikTok di sana, ya kita jadi bingung. Tapi memang sebenarnya itu kita yang menilai sendiri. Kita yang harusnya bisa menentukan. Kalau memang ini baik, kita akan melakukan itu dengan sukacita. Dan hati kita tuh pasti responnya tuh nggak deg-degan, nggak merasa guilty, nggak merasa ini kayaknya salah deh. Kita pasti yakin lakuinnya. Itu karena apa? Karena Roh Kudus yang pasti mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Mari kita juga saat ini sebagai penutup, mari saat ini kita juga menjadi orang-orang yang mendukung para hamba Tuhan, mendukung pendeta kita, mendukung juga secara tidak langsung kakak layan. Ini bukannya mengemis ya, tapi ini aku mengencourage kita semua juga terus mendukung pelayanan pemberitaan firman Tuhan yang terus diberitakan dari minggu-minggu, dari hari ke hari. Bukan cuma dengan duit atau persembahan atau yang secara material, tapi juga dengan doa. Karena bagaimanapun kami pun juga layaknya Timotius, kami kadang kerap dipandang sebelah mata, kerap diremehkan. Kadang seperti Apolos pun pengajaran kami pun sering disalahartikan. Jadi kiranya kita terus bertumbuh di dalam doa, terus semangat untuk mendoakan dan juga mendukung pemberita-pemberita firman Tuhan di gereja kita masing-masing, di gereja kita ini, dimanapun di seluruh dunia, supaya firman Tuhan itu tetap disampaikan dengan kuat dan teguh, dengan motivasi yang murni, dengan iman yang hanya tertuju kepada Kristus. Semangat untuk kita semua menjadi orang-orang yang terus senantiasa teguh berjuang di dalam kebenaran. Kiranya kesaksian, kata, dan perbuatan kita mencerminkan kasih Kristus. Amin. Saat ini mari kita bersaat teduh. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita sama-sama renungkan, kita akan menaikkan pujian, respon, dari Gita Bakti 69, ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari
kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Kita masuk ke doa syafaat pada petugas Anneke, Harpa, dan Evelyn. Nanti Evelyn tetap dan doa kami ya. Ntar aku bantu. Halo, sebentar, maaf. Harpa boleh minta tolong on cam dulu, Harpa? Udah on cam belum? Boleh mukanya, tolong Harpa. Mana ya? Sudah tuh? Oke, sudah. Oke. Yang pertama, Anneke udah siap ya? Oke, silakan. Teman-teman, mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan untuk berdoa dan mendengar firman-Mu. Tuhan, aku juga mau berdoa untuk teman-teman tidak bisa hadir atau sedang sakit Tuhan. Semoga mereka cepat sembuh dan Tuhan bisa datangkan mereka untuk minggu berikutnya Tuhan. Aku juga mau berdoa untuk sekolah-sekolah yang sudah tetap muka Tuhan. Semoga teman-teman yang sudah tetap muka selalu dilindungi baik mau di rumah ataupun di sekolah Tuhan. Dan juga lindungi guru-guru, staf dan yang lain untuk selalu sehat dan bisa mengajar Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan. Jaga orang tua kami. Biar mereka kesehatan Tuhan, aturkanlah juga pekerjaannya Tuhan, jagalah Tuhan. Maafkan mereka berada dan buatlah juga gereja kami Tuhan. Buatlah Pak Pendeta dan majelis-majelis yang lainnya. Dan serta ketua yang lainnya, jagalah Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk PT ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya kami juga mau berdoa untuk Akalayan dan teman-teman ya Tuhan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan semoga bisa selalu memuji nama Engkau Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan. Berkatilah Pak Presiden dan rekan-rekannya ya Tuhan. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kelancaran ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan kalau kami tak coba, lepaskan kami kepada yang jahat. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas doa syafaat dan Kak Denis yang sudah membawakan firman. Kita masuk ke persembahan syukur. Nats persembahan yang kita ambil yaitu dari Mazmur 37 ayat yang ke-21 yang berbunyi, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Kita masuk ke nyanyian persembahan, yaitu dari PKJ 146, baiknya yang pertama dan kedua, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu
adik-adik dapat memberikan persembahan melalui Bank BCA atas nama Morla Gabriela. Atau Bank Mandiri atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Atau melalui GoPay atas nama Morla Gabriela. Atau melalui OVO atas nama Morla Gabriela. Silakan scan barcode yang sudah disediakan. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu dan sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Untuk doa persembahan, dipersilahkan untuk Yolanda. Oke, Kak. Mari Kakak Layan dan teman-teman semua kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, sebelum kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu, dari nama Tuhan Yesus kami minta berdoa. Amin. Oke, terima kasih Yolanda. Kabar seputar Taruna. Oke, adik-adik, untuk kabar seputar Taruna kali ini mungkin tidak ada yang begitu, cuman untuk kehadiran adik-adik Layan itu tadi yang hadir di sini ada 23. Semoga untuk minggu depan bisa lebih banyak lagi adik-adik Layannya. Oke, teman-teman, kita kedatangan teman baru nih di PT. Yaitu ada Yosia. Yosia udah on cam ya? Oke. Yosia boleh perkenalkan nama, umur, tempat tinggal, dan sekarang kesibukannya apa, entah lagi sekolah atau lagi apa. Silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran. Oh ya, nama saya Yosia Stefanus. Kalian bisa panggil saya Yos atau Yosia. Umur saya Kalian baru... sektornya ya? Oh ya, sektor saya... Oh ya, umur saya 15, baru umur 15 tahun. Saya dari sektor 4, dan lebih tepatnya saya tinggal di Komplek Duren Villa. Dan kesibukan saya sekarang, saya sekolah SMK. Ya, bisa dibilang kerjain tugas dan lain-lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, teman-teman boleh sapa Yosia dong. Halo Yosia. Halo Yosia. Selamat datang di PT Kasih Setia. Semoga bisa rajin-rajin ikut ibadah. Tuh kata Kak Denis, halo Yos tetanggaku. Welcome Yosia. Oke, berarti Yosia sekarang kegiatannya sekolah ya. Sekolahnya di mana kalau boleh tahu Yosia? Ya, saya sekolah di SMK Budi Luhur, Kak. Oh, SMK Budi Luhur. Oke, semoga lancar-lancar ya. Semoga dan bukan semoga, tapi harus betah di PT Karistia. Oke. Kalau gitu mungkin sudah. Itu aja yang akan aku sampaikan. Semoga Yosia bisa ikut rajin PT setiap minggunya jam 9. Jangan lupa ya Yosia. Nanti kalau misalkan kalau belum masuk grup, nanti dimasukin grup sama kakak layannya. Oke? Oke, untuk selanjutnya kita sudah di penghujung ibadah. Aku akan serahkan kembali ke Kak Denis. Maaf. Tugas minggu depan, Kak. Oh iya, maaf. Oh iya, aku lupa. Untuk tugas minggu depan. Oke.
Kira-kira ada yang Maaf. Yang bertugas hari ini makasih ya. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk yang bertugas hari ini dan terima kasih juga untuk kakak-kakak layan operator yang sudah membantu ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Wah, adik-adiknya udah pada siap ngajuin diri jadi doa syafaat ya. Oke, kira-kira ada yang bersedia untuk menjadi doa syafaat minggu depan? Ada? Kayak muka-mukanya muka-muka mau semua sini kelihatannya. Gimana adik-adik kalau misalkan tidak ada, aku akan memilih. Oke, karena kelihatannya antusias semua nih ya kan. Jadi sepertinya aku akan memilih ya. Untuk doa syafaat minggu depan ada aku milih Abel. Bersedia Abel? Ya, Kak. Oke, mantap. Untuk yang kedua Quincy. Bersedia? Iya, ada suaranya nggak sih Quincy? Oke, tapi kalau misalkan oke jempol gitu. Tadi dia oke dia kata. Oke, berarti nggak kedengeran ya aku. Oke, untuk doa syafaat yang ketiga siapa ya? Jeng. Calvin, boleh Calvin? Iya, Kak. Boleh jadi doa syafaat? Boleh, Kak. Oke. Untuk doa persembahan, kira-kira ada yang bersedia untuk menjadi doa persembahan? Kak. Ya? Yuke? Oke, Yuke. Dicatat ya, kakak-kakak. Oke. Oke, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk seluruhnya, untuk adik-adik, untuk kakak layan yang membantu semuanya. Maaf kalau ada kabar seputar turunnya yang kurang, nanti mungkin akan diinfokan lagi di grup. Selebihnya gitu aja, aku akan serahkan kembali ke Kak Denis. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita kembali ke aktivitas masing-masing, mari saat ini kita mau menutup di dalam lagu pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 426, bait 1 dan 3, kita harus membawa berita. Ku
Mari saat ini kita bersatu di dalam doa. Inilah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, teruna-terunimu yang sudah Engkau berkati dengan firman, dan kami sudah menaikkan puji-pujian, kami boleh bersuka cita dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya biarlah kami terus senantiasa menjadi garda-garda-Mu Tuhan, kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, yang terus senantiasa bersatu, yang terus senantiasa menyuarakan firman, dan yang terus senantiasa membagikan kasih serta damai sejahtera bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami menyerahkan kehidupan kami secara utuh ke dalam tangan-Mu. Kiranya firman yang boleh kami renungkan, kami lakukan sepanjang minggu berjalan, dalam status kami sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, seorang adik, seorang sahabat bagi teman-teman kami. Kiranya kasih Kristus yang senantiasa kami bagikan dan kami pancarkan dalam kehidupan kami. Kiranya kasih Tuhan Allah dan juga kasih anak dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Selamat hari semua. Minggu, adik-adik semua. Jangan live dulu, jangan keluar dulu. Seperti biasa kita foto dulu. On cam. On cam semuanya. Oke, aku bantu ya on cam screenshotnya ya. Ayo on cam semua. Kelihatan wajahnya ya, jangan kelihatan setengah muka. Iya, jangan jidatnya doang. Ayo Gitu. yang belum on cam silakan di on cam dulu. Oke, langsung aja ya. Iya. Oke, siap semua? Hitung Kak. 3, 2, 1. Bentar ya. Ini ada 2 slide soalnya. Sebentar. Ini yang pertama. Oke. Oke, yang kedua sebentar. Oke, siap. Yang kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semua. Terima kasih untuk Cande. yang sudah bergabung. Dadah Sunday semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Jangan keluar dulu. Oh ya, untuk tugas jangan keluar dulu ya. Tugas jangan keluar dulu. Oke.